selesai. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan tabung nasional program Pancasila. Mari semuanya berdiri. Kita mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Jadi Pak Amadika hadir? Ada Pak. Ada. Supini hadir? Tidak ada. Oh, nggak ada. Kemana? Dia? Bolos. Iya Pak. Terus Rina hadir? Hadir Pak. Hadir. Islamia hadir? Hadir Pak. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, kita review kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin ya anak-anak. Iya Pak. Materi yang kemarin yaitu materinya apa? Tentang sistem pernapasan Pak. Apa aja yang ada di sistem pernapasan? Sistem pernapasannya apa saja? Ini Pak, apa? Hidung, melalui hidung masuk lewat kerongkongan, terus masuk ke paru-paru Pak. Oh ya betul. Selain melewati hidung, melewati apa lagi? Mulut Pak. Terus? Lalu apa namanya? Masuk juga ke kerongkongan. Kerongkongan. Oke, hari ini pembelajaran hari ini yaitu sistem peredaran darah. Jadi ada yang tahu nggak apa itu sistem peredaran darah? Belum tahu Pak. Jadi sistem peredaran darah yaitu sistem peredaran darah berfungsi mengangkut zat menuju melalui darah dan disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi untuk penyalurannya itu yang pertama melewati jantung, terus disalurkan melalui arteri, terus dibawa ke paru-paru, setelah itu dilanjutkan ke seluruh tubuh. Jadi sistem peredaran darah itu ada dua. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah manusia, dan yang kedua sistem peredaran darah hewan. Karena Bapak akan memperlihatkan sistem peredaran darah manusia. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tema 4 yaitu tentang organ peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah meliputi yang pertama darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Materi inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Proses peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang atau pendek jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil, dan yang kedua peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Untuk lebih memahami bagaimana proses peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia, Di video tadi yaitu adalah bagian-bagian sistem peredaran darah manusia. Ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah, dan lain sebagainya. Setelah video yang pertama yaitu peredaran darah manusia, yang kedua yaitu ada peredaran darah hewan. Peredaran darah pada hewan.
Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah yang pertama adalah peredaran darah pada serangga. Sistem peredaran darah pada serangga hanya terdiri dari satu pembuluh yang memanjang. Pembuluh ini berada di bagian punggung yang dinamakan aorta. Peredaran darah pada serangga tidak melalui pembuluh darah sehingga dinamakan dengan peredaran darah terbuka. Darah serangga tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak dapat berperan dalam pengedaran oksigen. Darah serangga hanya berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan membawa sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada ikan. Alat peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung, pembuluh nadi ventral, pembuluh nadi dorsal, dan kapiler. Jantung ikan itu sendiri terdiri dari dua ruang, yaitu serambi dan bilik. Dinamakan dengan sistem peredaran darah tunggal tertutup sebab darahnya hanya satu kali masuk ke dalam jantung, kemudian dalam satu kali peredaran, dan darah selalu berada dalam pembuluh darah. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada amfibi. Salah satu contoh dari amfibi yaitu katak. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh katak terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung pada katak ini terdiri dari 3 ruang. Adapun ruang tersebut yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan bilik. Sistem peredaran darah yang dimiliki katak yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Dinamakan demikian sebab darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali dan beredar ke dalam pembuluh darah. Yaitu sistem peredaran darah hewan. Dari sini apakah ada pertanyaan? Atau Bapak di sana bertanya anak-anak? Kan tadi dijelaskan ada sistem peredaran darah manusia juga loh Pak. Nah kalau ada nggak kira-kira kayak gangguan penyakit-penyakit itu peredaran darah manusia? Ada gangguan penyakit-penyakitnya. Contohnya apa saja? Contohnya yang pertama gangguan pada peredaran darah ya. Mana bisa? Ada bagus. Yang pertama ada namanya penyakit kolesterol. Oh kamu naik kolesterol lagi? Iya toh? Iya toh. Ada tahu nggak kenapa kok bisa ada penyakit kolesterol? Kan lemak berlebih, Pak. Kita ada kebanyakan. Terus ada lagi namanya diabetes. Kalau diabetes itu namanya penyakit gula, penyakit mengkonsumsi gula. Jadi tidak tekanan darah tinggi, buat tekanan darah rendah. Ketika penyebabnya gampang emosian. Kalau tekanan darah rendah, penyebabnya apa? Hampir biasanya. Kurangnya mengkonsumsi makanan zat yang untuk ada besi, bisa Begadang, Pak. begadang. Begadang juga nggak baik, kan bisa menyebabkan kita stres, akhirnya
Sampun Pak. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu sistem peredaran darah manusia dan ya kok tumbuhan, hewan. Jadi peredaran darah manusia kan ada yang seperti digambarkan tadi, yaitu dari paru-paru, terus ke jantung, terus disalurkan ke seluruh tubuh. Setelah hari ini untuk tugas minggu depan Bapak beri tugas yaitu pembuat kesum ya. Tentang sistem peredaran darah manusia dan hewan. Jangan lupa diberi keterangannya masing-masing. Digambar juga biar lebih jelas. Sebelum kita akhir pembelajaran hari ini,